Jadi mulainya dari telur ya, dari telur. Mungkin bisa juga seperti bapak tadi itu mancing, tapi kalau sekarang kos untuk mancing itu kan butuh biasanya untuk roiko, katul, ada pakai apa namanya, gakul dan lain-lain itu semua ada kosnya. Jadi lebih murah beli telur. Kalau sekarang telur itu kalau di Shopee atau paling 2.500 sampai 3.000 per gramnya. Dan pasti dapat lah ibaratnya. Jadi mancing paling efektif adalah menggunakan kertas keras gambar Soekarno Hatta. Itu bisa dapat 30 gram kilo. Nah, telur ini kita tetaskan itu 3 hari. 3 hari menetas semua. Jadi kalau saya panen telur itu 2 hari sekali karena apa? Kalau setiap hari itu keterbatasan waktu karena sekali panen telur itu banyak bisa 1 sampai 2 jam untuk panen telurnya. 3 hari menetas, terus tambah 7 hari. Ini bayi larva. Jadi totalnya ini 10 hari. Itu berada di bak penetasan. Bak penetasan. Nah, untuk bak penetasan sendiri saya menggunakan bak ukuran 40 kali 60 cm itu untuk kapasitas 10 gram telur. Jadi waktunya di bak penetasan itu 10 hari. 3 hari taruh telur penetasan, terus 7 hari bayi larva. Nah, untuk selanjutnya masuk ke biopon pembesaran. Jadi kalau diteruskan tetap di situ tidak akan muat. Jadi kita lakukan di bak penetasan. Di bak pembesaran. Bak pembesaran. Nah, di bak pembesaran ini waktunya antara 10 sampai 14 hari. Gitu. Ini dipengaruhi oleh suhu udara. Kita pindah di bak pembesaran. Bak pembesarannya adalah di situ 10 sampai 14 hari. Itu dipengaruhi oleh suhu dan kelembapan daerah masing-masing. Jadi kalau di Wonosobo dan di Semarang dengan populasi dan pakan yang sama itu panennya lebih cepat di Semarang. Di Semarang 10 hari, di Wonosobo itu suhu Wonosobo 14 hari. Mungkin kalau di Magelang sini 12 hari. Bisa jadi 12 hari. Karena suhunya lebih panas. Jadi total usia larva dewasa, ini larva dewasa atau siap panen. Itu waktunya adalah 17 sampai 21 hari. Kenapa maksimal panen di usia 21 hari? Karena mulai usia ke-22 larva ini sudah menghitam. Larva sudah menghitam di usia 22 hari.
larva itu sudah tidak butuh makan. Untuk proses makan yang paling penting adalah usia 10 sampai 17 hari. Jadi mulai usia 22 ini larva sudah mulai menghitam yang dinamakan prepupa. Prepupa. Prepupa ini masih gerak, Bapak Ibu. Masih gerak, biasanya memisahkan diri dari koloninya. Makanya untuk bak prepupa itu baknya satu sisinya miring 45 derajat. Jadi nanti dia akan memisahkan dari koloninya. Masih gerak, sudah tidak butuh makan, biasanya mencari tempat yang kering dan nyaman. Gitu. Makanya kalau di bak itu kok sampai kering, itu biasanya banyak di pojok-pojok itu banyak prepupa, bahkan jadi pupa jadi lalat di situ, tidak migrasi. Gitu. Makanya kalau di tempat kami untuk bak prepupa itu cenderung kita siram air biar basah. Nah, kita diamkan 7 hari. 7 hari prepupa ini akan berubah menjadi pupa. Ini sudah anteng. 7 hari akan jadi lalat. Gitu. Lalat hidupnya juga hanya 7 hari, 7 sampai 8 hari. Gitu. Setelah dari netes dari pupa, itu 3 hari pertama itu masih lalatnya masih belum terbang bebas atau masih penyempurnaan badan. Biasanya saatnya masih melipat dan masih agak transparan, belum hitam. Gitu. Nah, jadi rinciannya 7 hari ini ya, itu 3 hari itu penyempurnaan badan, Hari kelima kawin, hari ke-6 jantan mati, hari ke-7 betina bertelur, terus mati. Jadi hanya 1 kali kawin mati. Jadi biasanya jantan lebih mati duluan kalau dipanen. Nah, setelah di sini berarti kan kita dapat telur lagi, Bapak Ibu. Gitu. Telur. Jadi siklusnya balik sini. Ini waktunya totalnya ya. Ini kalau ngitung hanya ngitung dari usia cimagon, berarti 7 hari atau seminggu. Di pembesaran 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, 5 minggu, 6 minggu, 7 minggu. Jadi siklusnya total itu antara 6 sampai 7 minggu. 6 sampai 7 minggu kondisi normal. Maksudnya kondisi normal adalah pakan, nutrisi tercukupi, suhu juga. Pada waktu kita akan menetaskan selama 3 hari menetas dan 7 hari sudah menjadi larva. Apakah perlu tambahan protein makanan? Apa kita biarkan saja tidak diberi makan? Ini jadi untuk proses pertama itu di pas menetaskan itu kalau saya itu tak kasih 1 kilo pakan. 1 kilo pakan. Yang sudah itu biasanya nanti habis di hari ke-3 setelah menetas. Sebetulnya bisa langsung disediakan sampai usia larva 7 hari itu bisa. Cuman kami mengalami keterbatasan di ampas tahunya, Pak. Gitu. Makanya kita hanya 1 kilo. Kalau mau langsung itu 3 kilo. Jadi 3 kilo kita siapkan untuk 10 gram telur, kita langsung 3 kilo diratakan di bak penetasan, itu nanti sampai tebar 7 hari itu nggak ngasih makan lagi. Gitu. Tapi kalau saya itu cuma 1 kilo di awal, nanti di hari ke-4 baru saya nambah 2 kilo. Begitu. Karena kalau langsung itu biasanya nanti ampas tahunya juga ini, Pak. Busuk, bau busuk nanti mengundang lalat liar atau lalat hijau datang ikut bertelur di situ. Kecuali untuk kandang penetasannya full rapat menggunakan jaring hijau itu jaring lalatnya. Minimal seandainya baknya itu ditutupi pakai kasa nyamuk itu di baknya agar tidak tercampur dengan larva lalat lain, lalat hijau, lalat itu siklus budidaya maggot. Jadi makan terbanyaknya itu di minggu kedua sampai minggu ketiga di proses larva dewasa itu makannya luar biasa, gitu. Berarti kalau sampah
pasar atau sampah organik yang dari sayur dan buah ini untuk 10 gram estimasi jadi 20 kilo, berarti membutuhkan 400 kilo. Jadi 10 gram telur itu bisa menghasilkan 400 kilo sampah pasar. Jadi semua targetnya 1 kintal per hari itu bisa habis 2 ton. Habis 2 ton sampah pasar. Ada selain limbah juga ada barang-barang yang expired. Mungkin ada susu expired, sosis expired, termasuk ampas tahu itu juga masuk limbah industri. Ini juga ketersediaannya banyak, gitu. Ketersediaannya banyak. Yang D ini limbah pasar, sayur dan buah, limbah pasar. Terus yang E kohe, kotoran hewan. Semua kotoran hewan masuk. Bisa sapi, bisa ayam, bisa bebek, bisa kambing, itu bisa untuk pakan makhluk. Jadi apapun yang sudah tidak digunakan manusia bisa digunakan untuk pakan makhluk atau bisa diurai oleh makhluk asal itu organik. Gitu. Nah, biasanya karena di kolong ayam itu cenderung lebih tebal, maksudnya untuk medianya itu karena kotorannya banyak 24 jam kotoran turun terus, itu nanti kasbotnya itu tebal sekali. Jadi berkala 3 hari sekali kita harus pangkas, harus kurangi. Nah, ini contoh memangkas media. Nah, kita pangkas medianya, jadi biasanya kita balik dulu, terus otomatis mahkota nanti akan turun, kita sisir atasnya. Mungkin ada pertanyaan lagi Bapak Ibu agar kita lihat. Kalau di sini kan mungkin ampas tahu kan susah. Nah itu bisa diberikan apa yang maksimal bermedianya itu. Kalau untuk sebenarnya untuk penetasan aja atau untuk pakan berlanjutan? Penetasan. Kalau untuk penetasan itu bisa pakai pur ayam full. Pur ayam full, cuma nanti di bisa dicampur dengan pur yang agak murah. Gitu. Jadi kita harus, soalnya dari situ kita harus dihitung. Nanti akan HPP makro kita itu akan ketemu berapa. Gitu. Jadi kan kita sudah keluar biaya dari situ untuk penetasan. Gitu. Sebenarnya sih lebih bagus lagi seandainya ibu punya sisa makanan, itu paling bagus. Untuk pakan nasi mungkin dari rumah kita lah ada mungkin sayur yang sudah tidak kemakan terus sama nasi yang sudah itu bagus sekali buat penetasan. Syukur bisa nanti campur dengan ampas kelapa agar tidak blenyek. Jadi remah terus kalau campur dengan ampas kelapa. Jadi usahakan karena ini memang tujuan kita budidaya makanan adalah untuk mengurai sampah organik yang ada di lingkungan kita, usahakan yang berada di lingkungan kita dulu. Gitu. Jadi agar satu gratis, benar-benar gratis, terus sampah juga akan tertangani. Yang kedua kita nanti dapat value-nya dari dapat market bisa untuk pakan unggas-unggas kita atau di kita di rumah. Jadi usahakan yang protein tinggi itu di awal. Tidak harus ampas tahu dan pur karena itu menggunakan kos. Udah dulu ya, jangan lupa subscribe di teman-teman saya ini ya. Dadah Uma.